memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana kita bisa mengisrokan diri kita dan memi'rajkan diri kita dari tempat kita masing-masing. Karena kalau kita akan berbicara tentang peristiwa yang terjadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa langsung naik ke Sidratul Muntaha, itu kejadiannya di Mekah. Dan itu terjadi pada diri Nabi kita. Lalu kita yang menjadi umat beliau, yang sudah diberikan ibadah salat, hari ini kita memperingati yang ke-1446. Salat sudah tua. Maka banyak orang-orang yang kadang-kadang meremehkan salat, menjadikan salat menjadi kebutuhan. Di saat dia butuh dia salat, di saat tidak butuh tidak salat. Bahkan ada juga orang-orang yang mengajak umatnya untuk menamatkan salat. Inilah yang perlu kita kembali melalui organisasi Nahdlatul Ulama, kita selalu mengadakan peringatan-peringatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sering-seringlah mengadakan peringatan, karena peringatan itu besar manfaatnya bagi orang-orang yang beriman. Hadirin yang muliakan, kejadian Isra Mi'raj adalah kisah rasional. Bahasa dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Al-Quran, mengabadikan, tetapi orang-orang yang menerimanya tentunya ada yang menerima 100%, ada yang menolak 100%, dan ada juga yang masih ambang. Kebijakan Allah masih terbagi menjadi 3. Ada yang menerima 100%, ada yang menolak 100%, ada yang masih bingung-bingung. Bagaimana kalau kebijakan pengurus besar Nahdlatul Ulama? Sama. Ada yang menerima 100%, ada yang menolak 100% karena tidak masuk akal, rasionalitas. Ada juga masih bingung-bingung. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 124-125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ma unzilat suratun, apabila Allah menurunkan satu surat, satu ayat yang mengisahkan suatu kebenaran, yang menceritakan sesuatu yang luar biasa, yang menceritakan kekuasaan Allah yang hebat. Faminhum may yaqul, sebagian mereka ada yang mengatakan, ayyukum zadatu hadhihi iman. Ayat yang mana, kejadian yang mana yang bisa menambah iman kalian? Ayyukum zadatu hadhihi iman. Ayat yang mana yang bisa menambah keyakinan kalian? Allah menceritakan bahwa orang-orang yang mengomentari, berkomentar terhadap kebijakan Allah, yang Allah turunkan satu ayat menceritakan tentang Isra dan Mi'raj, menceritakan tentang kekuasaan, kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, fa'amal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, fazadathum imanan, dengan Allah menurunkan, menceritakan kehebatan kekuasaan Allah, orang yang beriman semakin bertambah keyakinannya. Wa hum yastabshirun, bahkan mereka sangat senang. Tatkala kita mendengarkan Nabi Isra dan Mi'raj, walaupun akan kita mengatakan tidak mungkin, perjalanan yang sangat panjang,
sangat singkat. Di saat-saat sekarang ini kita selalu menghadapkan berbicara rasional tidak rasional. Tatkala kita kembali kepada iman, orang-orang yang beriman, kita tahu ada namanya mukjizat. Di dalam mukjizat itu ada namanya qayyul makan dan ada namanya qayyul zaman. Begitu juga di kalangan para ulama-ulama yang kita sebut dengan karamah. Ada namanya karamah qayyul zaman dan qayyul makan. Apa di qayyul zaman? Waktu di gunung yang panjang menjadi singkat. Waktu yang dimakan berpuluh-puluh jam bisa menjadi beberapa detik. Itulah qayyul zaman. Ada juga namanya karamah dan mukjizat qayyul makan. Waktu tempat yang di gunung. Jarak yang sangat jauh. Kalau kita berjalan kaki akan kita tempuh berbulan-bulan. Tatkala Allah menggulungnya bisa beberapa detik kita bisa lewati. Maulana Syekh sering mengatakan di kalangan para wali-wali dunia ini berada di bawah langkahnya. Lalu beliau sambung dengan cerita Maulana Syekh Hasan Nasr. Di saat Syekh Hasan Nasr ingin datang ke Banjar dulu di kedai Maulana Syekh. Maulana Syekh Hasan Nasr berangkat baru mulai terakhir dari Mekah sampai di sini baru mulai Nawawala. Maulana Syekh menggambarkan kurang lebih sekitar 5 menit Syekh Hasan Nasr berangkat dari Mekah sampai ke kediaman Maulana Syekh hanya 5 sampai 10 menit selama orang rahim saja. Apalagi sekelas Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menggulung tempat yang jauh sehingga sekali Nabi kita melangkah bisa berpuluh-puluh mil yang beliau lewati. Dan ini hanya diterima oleh akal yang sehat dan penuh keimanan. Kalau hanya berpikir tentang rasional, ini sungguh sangat tidak rasional. Begitu juga tatkala pimpinan kita mengeluarkan sebuah kebijakan, kita kadang-kadang mengatakan tidak rasional, tidak masuk akal. Padahal kebijakan-kebijakan itu sudah diatur, sudah dimusyawarahkan, sudah dipertimbangkan sehingga menjadi sebuah keputusan. Tetapi sebaliknya firman Allah, wa amman ladzina fi qulubihim maradun. Adapun orang-orang yang memang di dalam hatinya ada kedengkian, ada penyakit hati, fazadathum rijsan ila rijsihim, akan bertambah-tambah terus kebencian mereka. Wa ma huwa kafirun, bahkan mereka dikhawatirkan akan mati dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min dzalik. Ini kejadian luar biasa terjadi pada Nabi yang Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kekuasaannya linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang penting bagi kita sekarang ini terkait dengan masa, terkait dengan waktu, terkait dengan perjuangan kita di Nahdlatul Wathon, maka mari kita mengambil sedikit saja hikmah daripada Allah memanggil Nabi kita untuk Isra Mi'raj untuk menerima ibadah sholat 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang kita kenal dengan rihlah imaniyah, rihlah ubudiyah, dan rihlah ilmiyah. Perjalanan yang penuh dengan nilai-nilai
Maka dalam perjalanan Isra dan Mi'raj kita melihat 3 komponen yang berlaku. Pertama, orang yang mengundang Nabi kita untuk Isra Mi'raj adalah orang yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengundang orang yang paling mulia di muka bumi, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mampu mengundang Nabi kita walaupun tanpa HP, walaupun saat itu belum ada HP, langsung Allah akan mengundang. Tetapi Allah tidak mau mengundang langsung Nabi kita untuk memuliakan kemuliaan Nabi kita. Allah mengirim orang yang paling mulia di langit yang kita kenal dengan malaikat Jibril alaihissalam. Kedua pemimpin besar ini bisa bertemu. Pemimpin yang ada di langit bisa bertemu dengan orang yang ada di bumi. Nabi kita berbeda tempat hidupnya dengan malaikat, tetapi disinilah Allah ingin linuriyahu min ayatnya. Allah ingin memperlihatkan kebesarannya. Malaikat Jibril tidak gengsi walaupun dia berada di alam langit sana, alam malakut. Lalu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia di muka bumi, di seluruh petala langit dan bumi, juga tidak gengsi mengikuti aturan protokoler yang diatur oleh malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang dapat kita ambil keilmuan sebagai pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama? Dalam peristiwa Allah mengundang Nabi kita untuk Isra dan Mi'raj, lalu Allah mengirim yang menjemput dan mengatur perjalanan Nabi kita adalah malaikat Jibril alaihissalam. Nabi kita pada saat Isra dan Mi'raj, beliau menyadari bahwa dirinya saat Isra Mi'raj adalah orang yang diatur. Lalu malaikat Jibril alaihissalam sebagai protokoler, orang yang mengatur. Maka Nabi kita selalu taat kepada aturan, tidak pernah menolak. Nabi kita disuruh tidur, beliau tidur. Nabi kita disuruh jalan, beliau jalan. Nabi kita disuruh naik kuda, beliau naik. Apapun perintah malaikat Jibril, karena saat itu Jibril yang punya aturan dari protokoler, Nabi kita tidak pernah menolak sedikit pun, selalu sami'na wa ata'na. Lalu kita sekarang ini sebagai warga Nahdlatul Ulama punya protokoler, punya pemimpin. Siapa pimpinan kita? Siapa pimpinan Nahdlatul Ulama? Maulana Syekh Hamzah Wadi. Siapa Hamzah Wadi II? Pengganti Hamzah Wadi I. Berarti di Nahdlatul Ulama beliau orang yang menjadi pengatur. Nabi kita sebegitu tingginya yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan kehebatannya, menghormati Nabi kita sehingga Nabi kita tidak pernah dipanggil namanya sendiri, selalu gelar-gelarnya. Kecuali kalau Nabi kita mau diceritakan, barulah Allah menyebut nama beliau Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Allah ingin menceritakan sifat-sifat Nabi kita, baru Allah menyebut. Tetapi tatkala Nabi kita mau diperintah oleh Allah, Allah selalu menggunakan gelar-gelar beliau. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Ya Daud, Ya Isa, Ya Musa, Ya Ibrahim, dan seterusnya. Tapi Nabi kita diberikan penghormatan yang luar biasa, disebut gelarnya saja. Walaupun demikian, Nabi kita jauh lebih tinggi
tetapi Nabi kita tahu dirinya pada saat Isra Mi'raj, beliau orang yang mengatur atau diatur. Orang yang diatur, beliau sami'na wa ata'na. Kita sekarang di Nahdlatul Wathon, kita ini orang mengatur atau diatur? Dolang mengatur atau diatur? Bapak Ibu yang di masjid, kita diatur atau mengatur? Kalau kita ini diatur, maka kita harus ikut aturan. Nabi kita tidak gengsi walaupun Jibril lebih rendah yang mengatur perjalanan beliau, protokoler. Maka perjalanan Isra dan Mi'raj kata Maulana Syekh sangat dekat kaitannya dengan perjuangan Nahdlatul Wathon. Baik dari sisi cara kita berorganisasi, cara kita menjadi makmum, cara kita menjadi imam, sangatlah dekat hubungannya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Apalagi dihubungkan dengan sholat yang menjadi hasil Isra Mi'raj, yang diajarkan kita, dianjurkan kita melakukannya secara berjamaah. Sehingga Maulana Syekh menggambarkan Nahdlatul Wathon ini seperti orang yang sholat berjamaah. Organisasi ada imamnya, pengurus besar PB namanya, wajib ditaati instruksinya selama berjalan